Atom terdiri atas bagian inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Ini misalkan atom. Dan yang mengelilinginya ini adalah elektron. Elektron itu bermuatan negatif ya. Dia bermuatan negatif yang mengelilingi atom. Dan atom ini terdiri dari inti atom. Oke, ada inti, dan intinya ini terdiri dari proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron itu adalah netral. Maka dalam inti atom ini terdiri dari proton dan neutron, dan yang hitam ini adalah yang netral ya. Atom dikatakan netral apabila muatan positif dan muatan negatif itu sama. Misalkan ini 4 negatif, maka harus 4 positif, maka dikatakan dia atom ini bermuatan netral. Protonnya harus sama dengan elektronnya. Dua muatan yang sejenis akan tolak menolak. Yang sama jenis ya, dua muatan yang sama jenis, yang positif dengan yang positif akan tolak menolak, dan yang negatif dengan negatif akan tolak menolak. Dan dua muatan yang beda jenis itu akan saling tarik menarik. Contoh, ada 4 benda bermuatan yaitu P, Q, R, S. Dan P, Q, R, S ini berpelakuan sebagai berikut, bahwa P dan Q saling tolak menolak. Oke, P dan Q saling tolak menolak. Terus P dan R saling tolak menolak. P dan R saling tolak menolak. Dan R dan S itu saling tarik menarik. R dan S saling tarik menarik ya. R dan S saling tarik menarik. Oke, ada 4 muatan P, Q, R, S, dan kelakuan mereka ini bahwa P dan Q itu saling tolak menolak, P dan R juga saling tolak menolak, tetapi R dan S itu saling tarik menarik. Nah, seandainya kamu disuruh untuk menentukan masing-masing muatan ini apa. Oke, masing-masing muatan P, Q, R, S ini bermuatan positif atau negatif. Nah, tergantung situasi. Nah, sekarang kita lihat P dan Q itu akan saling tolak menolak, berarti mereka ini sama jenis. Sama jenis, kita misalkan untuk situasi pertama mereka ini bermuatan positif, sama-sama positif. Berarti P dan Q sama-sama bermuatan positif, maka mereka akan saling tolak menolak. Nah, situasi kedua P dan R ini juga saling tolak menolak. Nah, kita kembali dari sini. P-nya tadi bermuatan positif, maka supaya ini tolak menolak dengan ini, berarti R ini harus bermuatan positif. Nah, yang selanjutnya untuk situasi yang ketiga, R dan S ini bermuatan apa? Mereka ini saling tarik menarik. Kita kembali dari sini, R ini bermuatan positif, maka supaya R menarik S, berarti S harus bermuatan negatif, maka dia saling tarik menarik. Oke, untuk situasi yang kedua, P dan Q itu saling tolak menolak. P dan R saling tolak menolak. R dan S saling tarik menarik ya. Oke, nah ketika mereka bermuatan positif, nah sekarang kita ambil kalau misalkan
karena dua muatan yang sejenis itu akan tolak menolak, kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Maka yang kedua ini kita misalkan mereka ini bermuatan negatif. Oke, negatif dengan negatif akan saling tolak menolak. Nah, berarti di sini P ini bermuatan negatif. Maka supaya dia menolak si R, maka R ini harus bermuatan negatif. Maka mereka saling tolak menolak. Nah, sedangkan yang di sini si R udah bermuatan negatif. Maka supaya R menarik S, maka S harus bermuatan positif. Jadi tergantung situasi. Jadi kalau kamu ditanya untuk situasi yang dibacakan tadi, bahwa P itu berarti bermuatan positif, Q bermuatan positif, R bermuatan positif, dan S negatif. Atau P itu bermuatan negatif, Q bermuatan negatif, R bermuatan negatif, dan S bermuatan positif. Sumber arus listrik, baterai dan aki memiliki gaya gerak listrik atau GGL ya. Baterai seringkali disebut sebagai elemen kering, sedangkan aki merupakan elemen basah. Elemen terbagi menjadi dua jenis, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sumber arus listrik yang tidak dapat diperbaharui lagi, sedangkan elemen primer ini ada dua jenis, yaitu elemen basah dan elemen kering. Nah, yang pertama itu adalah elemen volta, itu termasuk elemen primer, yaitu sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan atau elemen setelah digunakan. Yang kedua itu adalah elemen Daniell, merupakan modifikasi dari elemen volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen. Nah, yang ketiga itu adalah elemen kering. Nah, elemen basah sekarang sudah jarang digunakan lagi dan diganti dengan elemen kering. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh elemen kering adalah baterai. Elemen kering pertama kali dibuat oleh Lens, sehingga disebut dengan elemen Lens. Hal penting dari elemen kering adalah yang pertama, elemen ini disebut elemen primer karena elemen ini tidak dapat dimuati atau diisi atau disetrum kembali jika muatannya sudah habis. Yang kedua, selama elemen bekerja, zinc berubah menjadi zinc klorida, hidrogen dibebaskan, dan zinc serta amonium klorida berkurang. Bagian-bagian elemen kering adalah sebagai berikut, yaitu batang karbon, mangan oksida, serbuk arang, dan batu kawi. Depolarisator, amonium klorida berupa pasta sebagai elektrolit, karbon penyekat terhadap zinc, bejana zinc, dan dimana batang karbon sebagai kutub positif sedangkan zinc sebagai kutub negatif. Yang keempat itu adalah aki. Contoh elemen sekunder basah adalah aki. Jenis aki yang umum digunakan adalah aki timbel. Bagian-bagian aki adalah sebagai berikut, bahwa yang pertama sebuah bak atau bejana yang terbuat dari karet keras atau kaca. Yang kedua adalah larutan asam sulfat atau H2SO4. Dan yang ketiga adalah dua kerangka timbel yang berlubang-lubang sebagai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif pada aki adalah timbel oksida, sedangkan kutub negatif berisi lapisan timbel berpori abu-abu. Beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif hanya 2 volt, sehingga harus digunakan elemen yang disusun seri.